Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mengingat kita masih dalam keadaan pandemi virus corona, jadi tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Untuk mensiasatinya, kita akan melakukan pembelajaran secara daring melalui media video pembelajaran berikut. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Fitria Ramayani. Ibu merupakan salah satu mahasiswi magang dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Ibu ingatkan kembali untuk kalian sebelum memulai pembelajaran, siapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi penting yang ada dalam video pembelajaran berikut. Dan Ibu harap kalian selalu berdoa kepada Allah untuk melancarkan pembelajaran kalian pada hari ini. Baiklah, materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini kita membahas tentang materi mengamalkan sholat sunnah. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu yang pertama mengetahui macam-macam sholat sunnah, yang kedua menunjukkan perbedaan sholat sunnah jamaah dan munfarid, dan yang ketiga melaksanakan sholat sunnah jamaah dan munfarid sesuai syariat agama. Nah baik, sebelum kita masuk ke dalam materi apa sih itu sholat sunnah, jadi kita akan terlebih dahulu mengetahui apa itu arti sholat. Sholat secara bahasa artinya doa, dan secara istilah segala bentuk ibadah kepada Allah, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan di dalamnya, yaitu sholat bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar, dan kepribadian seseorang bisa dinilai dari sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka kepribadiannya baik. Jika sholatnya buruk, maka kepribadiannya juga akan buruk. Nah, pada materi kita hari ini, sholat sunnah itu dibagi dua macam. Yang pertama sholat sunnah jamaah, dan yang kedua sholat sunnah munfarid. Jadi kita hari ini akan membahas tentang sholat sunnah jamaah. Apa sih itu sholat sunnah jamaah? Jadi sholat sunnah jamaah itu banyak sekali pahalanya, karena orang yang mengamalkan sholat sunnah jamaah berarti dia juga mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Sholat sunnah jamaah itu merupakan sholat yang dilakukan secara berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam dan makmum. Jadi sholat sunnah jamaah itu ada satu imam dan ada makmum yang mengikutinya. Paling tidak sholat sunnah jamaah itu dilakukan oleh satu orang imam dan satu orang makmum. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai rukun sholat sunnah jamaah. Pertama, rukun sholat jamaah itu harus ada imam dan makmum yang melaksanakan sholat sunnah jamaah yang sama. Misal, pada saat itu imam dan makmum melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, maka harus sama. Yang kedua, makmum dan imam berada di satu tempat. Yang ketiga, ada imam yang memimpin sholat sunnah berjamaah. Dan yang terakhir, ada makmum yang akan ikut sholat bersama imam. Contoh sholat sunnah jamaah. Sholat sunnah jamaah yang pertama yaitu sholat id. Sholat id dibagi ada dua macam. Yang pertama sholat Idul Fitri, dan yang kedua sholat Idul Adha. Di sini ada perbedaan pada takbir
menurut para imam mazhab. Di sini ada 3 imam yang berbeda pendapat. Yang pertama menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, takbir pada rakaat pertama sholat Idul Adha maupun Idul Fitri itu 7 kali takbir sebelum membaca Fatihah dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Menurut Imam Hambali, 6 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Dan menurut Imam Maliki, 6 kali takbir setelah takbiratul ihram dan 5 kali takbir pada rakaat kedua dan 1 kali takbir setelah sujud. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang tata cara salat Id. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram sebanyak 7 kali diselingi dengan takbir, tasbih, dan tahmid pada rakaat pertama. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan ayat Al-Quran. Yang keempat ruku, i'tidal, sujud. Yang kelima rakaat kedua itu takbir sebanyak 5 kali dan diselingi bacaan seperti rakaat pertama dan dilanjutkan surah Al-Fatihah dan ayat. Yang keenam salam. Salat sunnah selanjutnya yaitu salat sunnah gerhana. Salat sunnah gerhana yaitu apabila terjadi fenomena alam seperti gerhana bulan dan matahari, itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan salat khusuf dan kusuf. Di sini dijelaskan perbedaan salat gerhana khusuf dan kusuf, yaitu salat khusuf dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana bulan, sedangkan salat kusuf dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana matahari. Setelah itu, ibu ingin menjelaskan tata cara salat gerhana. Yang pertama, salat sunnah gerhana dilaksanakan sebanyak 2 rakaat disertai niat, berdiri, dan takbiratul ihram. Setelah itu membaca doa iftitah, dilanjutkan Al-Fatihah. Setelah itu membaca ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ruku sama dengan waktu berdiri. Kemudian berdiri lagi membaca Al-Fatihah dan ayat Al-Quran. Setelah itu i'tidal, dilanjutkan dengan sujud. Setelah itu duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, dan terakhir kembali berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Salat sunnah istisqa. Salat sunnah istisqa adalah salat sunnah yang dikerjakan dengan harapan diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut jumhur ulama, salat istisqa dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah di lapangan terbuka tanpa azan dan iqomah. Bacaan dalam salat istisqa adalah zahir seperti salat Id. Waktu pelaksanaan salat istisqa tidak ditetapkan. Jadi, salat istisqa boleh dilaksanakan kapan saja kecuali pada waktu yang tidak dibolehkan menunaikan salat sunnah. Waktu pelaksanaan salat istisqa tidak ditetapkan, jadi kapan saja boleh dilaksanakan kecuali pada waktu yang tidak diperbolehkan melakukan sholat, seperti waktu terbitnya matahari, matahari berada pada titik kumulasi, dan terbenamnya matahari ketika waktu asar. Amalan dan tata cara sholat sunnah istisqa. Di sini ada amalan dan tata cara sholat sunnah istisqa. Yang pertama yaitu dianjurkan puasa 4 hari berturut-turut. Yang kedua yaitu bertaubat kepada Allah selama dalam perjalanan menuju ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa. Yang ketiga, pada hari keempat masyarakat pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, memakai pakaian sederhana. Yang kelima, membawa binatang peliharaan. Yang keenam, beristighfar sepanjang jalan. Yang ketujuh, tidak ada azan kecuali muazin untuk mengumandangkan bahwa kita akan melaksanakan sholat istisqa.
Yang kedelapan, tata cara sholat istisqa sama dengan sholat yang lainnya. Tapi di sini sholat sunnah ini selanjutnya dilanjutkan dengan khutbah. Baik, kesimpulan kita pada hari ini yaitu sholat sunnah terbagi dua macam. Yang pertama sholat sunnah jamaah dan yang kedua sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah jamaah yaitu dilakukan secara berjamaah yang terdiri dari imam dan ada makmum yang mengikutinya. Sholat sunnah jamaah itu ada sholat idul fitri, idul adha, sholat gerhana, dan sholat istisqa. Jadi Ibu harap kalian bisa mengamalkan sholat sunnah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingatkan kembali untuk kalian selalu jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa untuk selalu diberikan kesehatan. Dan ibu memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saat materi pembelajaran kita. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.